Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Jamila. Saya dari kelas TIA 2024 dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Ali MPhil dengan NPM 2024 Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, hakikat realitas. Ontologi membahas persoalan paling mendasar dalam filsafat, yaitu tentang keberadaan dan realitas. Ketika membicarakan ontologi, yang dinyatakan bukan sekedar bagaimana suatu bekerja, tetapi apa yang sebenarnya ada dan apa makna dari kesadaran itu sendiri. Dengan menuliskan hakikat realitas, slide ini menegaskan bahwa ontologi berusaha menyikapi inti terdalam dari segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ontologi menjadi dasar cara manusia memahami dunia, ilmu pengetahuan, dan eksistensi dirinya. Pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas yang sesungguhnya. Istilah dari ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Ontos berarti yang ada, logos berarti ilmu atau kajian. Jadi secara harfiah, ontologi berarti ilmu yang tentang yang ada. Dalam filsafat, yang ada tidak hanya berarti sesuatu yang tanpa atau bisa disentuh, tetapi mencakup semua bentuk eksistensi, baik yang nyata, materi, maupun yang bersifat abstrak, seperti jiwa, ide, nilai, Tuhan, dan konsep. Ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas yang sesungguhnya. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, ontologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada. Dalam filsafat, yang ada tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik yang dapat diindra, tapi juga mencakup hal-hal abstrak seperti nilai, ide, konsep, jiwa, dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa realitas memiliki cakupan yang luas dan tidak semata-mata bersifat material. Tujuan ontologi. Tujuan utama ontologi adalah memahami realitas secara mendasar dan menyeluruh. Beberapa tujuan khususnya antara lain mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada, menentukan prinsip dan kategori keberadaan, menjelaskan hubungan antara yang ada dan yang mungkin, memberikan dasar konseptual bagi ilmu pengetahuan dan filsafat, membantu manusia memahami posisi dan eksistensinya di alam semesta. Aliran-aliran dalam ontologi. Aliran-aliran dalam ontologi menjelaskan bahwa dalam ontologi terdapat berbagai aliran pemikiran yang memiliki pandangan berbeda tentang hakikat realitas. Perbedaan ini muncul karena para filsuf memiliki cara pandang yang tidak sama dalam menjawab pertanyaan tentang keberadaan. Beberapa aliran utama dalam ontologi adalah materialisme, idealisme, dualisme, realisme, nominalisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa realitas dapat dipahami dari berbagai sudut pandang dan tidak ada satu pandangan tunggal yang sepenuhnya mencakup seluruh aspek realitas. Aliran yang pertama adalah materialisme. Materialisme adalah pandangan manusia bahwa hakikat realitas adalah materi. Segala yang ada dapat dijelaskan melalui unsur fisik dan hukum alam. Tokoh Demokritus Karl Marx. Ciri-ciri segala sesuatu bersifat material, jiwa, dan pikiran hanyalah hasil dari proses fisik otak, menolak keberadaan entitas non-material seperti roh atau ide murni. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah materi. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang dapat dijelaskan melalui unsur fisik dan hukum alam, pikiran, kesadaran, dan jiwa yang dipandang sebagai hasil dari proses fisik dalam tubuh manusia, khususnya seperti Demokritus dan Karl Marx merupakan perwakilan materialisme. Pandangan ini banyak memengaruhi
perkembangan ilmu pengetahuan modern, namun sering dikritik karena dianggap mengabaikan dimensi spiritual dan nilai-nilai non-material dalam kehidupan manusia. Aliran yang kedua adalah idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah pikiran atau ide. Segala sesuatu yang tampak hanyalah representasi dari kesadaran. Tokoh Plato, George Berkeley, dan Immanuel Kant. Ciri-ciri realitas sejati bersifat spiritual atau mental. Dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide. Pengetahuan sejati diperoleh oleh refleksi rasional, bukan pengalaman indera. Idealisme berbeda dengan materialisme. Idealisme berpandangan bahwa realitas sejati adalah pikiran atau ide. Dunia fisik yang tampak oleh indera manusia dianggap sebagai representasi dari kesadaran. Tokoh idealisme seperti Plato, George Berkeley, dan Immanuel Kant menekankan bahwa dalam pandangan idealisme, pengetahuan sejati diperoleh melalui refleksi rasional, bukan semata-mata pengalaman indera. Dalam pandangan idealisme, realitas tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kesadaran manusia yang memahaminya. Aliran yang ketiga adalah dualisme. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi utama, yaitu materi dan roh. Tokoh René Descartes. Ciri-ciri terdapat dua entitas, tubuh fisik dan jiwa non-fisik. Pikiran tidak dapat direduksi menjadi materi, menimbulkan perdebatan tentang hubungan antara tubuh dan pikiran, mind-body problem. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi utama, yaitu materi dan roh atau pikiran. Descartes sebagai tokoh utama dualisme berpendapat bahwa tubuh bersifat fisik dan dapat diukur, sedangkan pikiran bersifat non-fisik dan tidak dapat direduksi menjadi materi. Pandangan ini menjelaskan pengalaman manusia sebagai makhluk yang memiliki tubuh sekaligus kesadaran. Namun, dualisme juga menimbulkan persoalan filosofis tentang bagaimana hubungan antara tubuh dan pikiran dapat terjadi, yang dikenal dengan masalah mind-body. Aliran yang keempat adalah realisme. Realisme berpandangan bahwa realitas objektif benar-benar ada di luar pikiran manusia. Kita dapat mengenali realitas melalui pengalaman dan observasi. Tokoh Aristoteles, Thomas Aquinas. Ciri realitas independen dari manusia. Ilmu pengetahuan dapat menggambarkan dunia sebagaimana adanya, bertentangan dengan idealisme yang menganggap realitas bergantung pada kesadaran. Realisme berpandangan bahwa realitas objektif benar-benar ada di luar pikiran manusia. Dunia tetap ada meskipun tidak dipersepsi oleh pikiran manusia. Tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas menyatakan bahwa manusia dapat mengenali realitas melalui akal dan pengalaman. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan karena menganggap dunia dapat diteliti dan dipahami secara objektif. Aliran yang kelima adalah nominalisme. Nominalisme menolak adanya universalia, konsep umum yang nyata. Hanya individu-individu konkret yang benar-benar ada, sedangkan konsep umum hanyalah nama. Tokoh William Ockham. Ciri-ciri tidak ada ide universal di ruang pikiran manusia. Bahasa hanyalah alat untuk menyebut hal-hal individual, berlawanan dengan realisme universalia. Nominalisme menolak pandangan bahwa konsep umum atau universalia memiliki keberadaan yang nyata. Menurut aliran ini, yang benar-benar ada hanyalah individu-individu konkret, sedangkan konsep umum hanyalah nama atau istilah yang diciptakan manusia. William Ockham sebagai tokoh nominalisme menekankan kesederhanaan berpikir dan menolak spekulasi metafisis yang berlebihan. Pandangan ini berpengaruh dalam perkembangan logika dan bahasa. Aliran yang keenam adalah eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan pada keberadaan manusia sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab atas
pilihannya. Tokoh Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre. Ciri-ciri eksistensi mendahului esensi. Manusia menentukan hakikat dirinya sendiri, menolak pandangan bahwa manusia memiliki hakikat tetap sejak awal, fokus pada kebebasan, kecemasan, dan tanggung jawab individu dalam hidup. Eksistensialisme menekankan keberadaan manusia sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Tokoh-tokoh seperti Soren Kierkegaard dan Jean Paul Sartre menyatakan bahwa manusia tidak memiliki hakikat tetap sejak lahir. Manusia membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan hidupnya. Aliran ini menyoroti kebebasan, kecemasan, dan tanggung jawab sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Aliran yang terakhir adalah fenomenologi. Fenomenologi berusaha memahami realitas sebagaimana yang tampak dalam kesadaran manusia. Dengan fokus pada pengalaman subjektif, tokoh Edmund Husserl, Martin Heidegger. Ciri-ciri realitas dipahami melalui pengalaman langsung, menolak spekulasi metafisik tanpa dasar pengalaman, menjadi dasar bagi pendekatan filsafat modern tentang kesadaran dan eksistensi. Fenomenologi berusaha memahami realitas sebagaimana yang dialami secara langsung dalam kesejahteraan manusia. Tokoh seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger menekankan pentingnya pengalaman subjektif sebagai dasar pemahaman realitas. Fenomenologi menolak spekulasi metafisik yang tidak berlandaskan pengalaman dan menjadi dasar penting bagi filsafat modern yang membahas kesadaran, makna, dan eksistensi manusia. Kesimpulan, ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas secara mendasar dan menyeluruh. Ontologi tidak hanya membahas hal-hal yang bersifat fisik atau konkret, tetapi juga mencakup realitas abstrak seperti ide, nilai, jiwa, dan Tuhan. Melalui ontologi, manusia berusaha memahami apa yang benar-benar ada, bagaimana keberadaan tersebut dapat dijelaskan. Berbagai aliran ontologi seperti materialisme, idealisme, dualisme, realisme, nominalisme, dan eksistensialisme dan fenomenologi menunjukkan bahwa realitas dapat dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan pandangan ini memperkaya pemahaman manusia tentang dunia dan eksistensinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Jamila. Saya dari kelas TIA 2024 dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Ali MPhil dengan NPM 2024-122-0054. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, hakikat realitas. Ontologi membahas persoalan paling mendasar dalam filsafat, yaitu tentang keberadaan dan realitas. Ketika membicarakan ontologi, yang dinyatakan bukan sekedar bagaimana suatu bekerja, tetapi apa yang sebenarnya ada dan apa makna dari kesadaran itu sendiri. Dengan menuliskan hakikat realitas, slide ini menegaskan bahwa ontologi berusaha menyikapi inti terdalam dari segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ontologi menjadi dasar cara manusia memahami dunia, ilmu pengetahuan, dan eksistensi dirinya. Pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas yang sesungguhnya. Istilah dari ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Ontos berarti yang ada, logos berarti ilmu atau kajian. Jadi secara harfiah, ontologi berarti ilmu yang tentang yang ada. Dalam filsafat, yang ada tidak hanya berarti sesuatu yang tampak atau bisa disentuh, tetapi mencakup semua bentuk eksistensi, baik yang nyata, materi, maupun yang bersifat abstrak, seperti jiwa, ide, nilai, Tuhan, dan konsep.
Ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas yang sesungguhnya. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, ontologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada. Dalam filsafat, yang ada tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik yang dapat diindra, tapi juga mencakup hal-hal abstrak seperti nilai, ide, konsep, jiwa, dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa realitas memiliki cakupan yang luas dan tidak semata-mata bersifat material. Tujuan ontologi. Tujuan utama ontologi adalah memahami realitas secara mendasar dan menyeluruh. Beberapa tujuan khususnya antara lain mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada, menentukan prinsip dan kategori keberadaan, menjelaskan hubungan antara yang ada dan yang mungkin, memberikan dasar konseptual bagi ilmu pengetahuan dan filsafat, membantu manusia memahami posisi dan eksistensinya di alam semesta. Aliran-aliran dalam ontologi. Aliran-aliran dalam ontologi menjelaskan bahwa dalam ontologi terdapat berbagai aliran pemikiran yang memiliki pandangan berbeda tentang hakikat realitas. Perbedaan ini muncul karena para filsuf memiliki cara pandang yang tidak sama dalam menjawab pertanyaan tentang keberadaan. Beberapa aliran utama dalam ontologi adalah materialisme, idealisme, dualisme, realisme, nominalisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa realitas dapat dipahami dari berbagai sudut pandang dan tidak ada satu pandangan tunggal yang sepenuhnya mencakup seluruh aspek realitas. Aliran yang pertama adalah materialisme. Materialisme adalah pandangan manusia bahwa hakikat realitas adalah materi. Segala yang ada dapat dijelaskan melalui unsur fisik dan hukum alam. Tokoh Democritus Karmal. Ciri-ciri segala sesuatu bersifat material, jiwa, dan pikiran hanyalah hasil dari proses fisik otak, menolak keberadaan entitas non-material seperti roh atau ide murni. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah materi. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang dapat dijelaskan melalui unsur fisik dan hukum alam, pikiran, kesadaran, dan jiwa yang dipandang sebagai hasil dari proses fisik dalam tubuh manusia, khususnya seperti Democritus dan Karl Marx merupakan perwakilan materialisme. Pandangan ini banyak memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern, namun sering dikritik karena dianggap mengabaikan dimensi spiritual dan nilai-nilai non-material dalam kehidupan manusia. Aliran yang kedua adalah idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah pikiran atau ide. Segala sesuatu yang tampak hanyalah representasi dari kesadaran. Tokoh Plato, George Berkeley, dan Immanuel Kant. Ciri-ciri realitas sejati bersifat spiritual atau mental. Dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide. Pengetahuan sejati diperoleh oleh refleksi rasional, bukan pengalaman indera. Idealisme berbeda dengan materialisme. Idealisme berpandangan bahwa realitas sejati adalah pikiran atau ide. Dunia fisik yang tampak oleh indera manusia dianggap sebagai representasi dari kesadaran. Tokoh idealisme seperti Plato, George Berkeley, dan Immanuel Kant menekankan bahwa dalam pandangan idealisme, pengetahuan sejati diperoleh melalui refleksi rasional, bukan semata-mata pengalaman indera. Dalam pandangan idealisme, realitas tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kesadaran manusia yang memahaminya. Aliran yang ketiga adalah dualisme. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi utama, yaitu materi dan roh. Tokoh René Descartes. Ciri-ciri terdapat dua entitas, tubuh fisik dan jiwa non-fisik. Pikiran tidak dapat direduksi menjadi materi. Menimbulkan perdebatan tentang hubungan antara tubuh dan pikiran. Mind-body problem. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi utama, yaitu materi dan roh atau pikiran. Descartes sebagai tokoh utama dualisme berpendapat bahwa tubuh bersifat fisik dan dapat diukur, sedangkan
pikiran bersifat non-fisik dan tidak dapat direduksi menjadi materi. Pandangan ini menjelaskan pengalaman manusia sebagai makhluk yang memiliki tubuh sekaligus kesadaran. Namun, dualisme juga menimbulkan persoalan filosofis tentang bagaimana hubungan antara tubuh dan pikiran dapat terjadi, yang dikenal dengan masalah mimba. Aliran yang keempat adalah realisme. Realisme berpandangan bahwa realitas objektif benar-benar ada di luar pikiran manusia. Kita dapat mengenali realitas melalui pengalaman dan observasi. Tokoh Aristoteles, Thomas Aquinas, diri realitas independen dari persepsi manusia. Ilmu pengetahuan dapat menggambarkan dunia sebagaimana adanya, bertentangan dengan idealisme yang menganggap realitas bergantung pada kesadaran. Realisme berpandangan bahwa realitas objektif benar-benar ada di luar pikiran manusia. Dunia tetap ada meskipun tidak dipersepsi oleh pikiran manusia. Tokoh seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas menyatakan bahwa manusia dapat mengenali realitas melalui akal dan pengalaman. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan karena menganggap dunia dapat diteliti dan dipahami secara objektif. Aliran yang kelima adalah nominalisme. Nominalisme menolak adanya universalia, konsep umum yang nyata. Hanya individu-individu konkret yang benar-benar ada, sedangkan konsep umum hanyalah nama. Tokoh William Ockham, ciri-ciri tidak ada ide universal di luar pikiran manusia. Bahasa hanyalah alat untuk menyebut hal-hal individual, berlawanan dengan realisme universalia. Nominalisme menolak pandangan bahwa konsep umum atau universalia memiliki keberadaan yang nyata. Menurut aliran ini, yang benar-benar ada hanyalah individu-individu konkret, sedangkan konsep umum hanyalah nama atau istilah yang diciptakan manusia. William Ockham sebagai tokoh nominalisme menekankan kesederhanaan berpikir dan menolak spekulasi metafisis yang berlebihan. Pandangan ini berpengaruh dalam perkembangan logika dan bahasa. Aliran yang keenam adalah eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan pada keberadaan manusia sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Tokoh Søren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, ciri-ciri eksistensi mendahului esensi. Manusia menentukan hakikat dirinya sendiri, menolak pandangan bahwa manusia memiliki hakikat tetap sejak awal, fokus pada kebebasan, kecemasan, dan tanggung jawab individu dalam hidup. Eksistensialisme menekankan keberadaan manusia sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard dan Jean Paul Sartre menyatakan bahwa manusia tidak memiliki hakikat tetap sejak lahir. Manusia membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan hidupnya. Aliran ini menyoroti kebebasan, kecemasan, dan tanggung jawab sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Aliran yang terakhir adalah fenomenologi. Fenomenologi berusaha memahami realitas sebagaimana yang tampak dalam kesadaran manusia dengan fokus pada pengalaman subjektif. Tokoh Immanuel Edmund Husserl, Martin Heidegger, ciri-ciri realitas dipahami melalui pengalaman langsung, menolak spekulasi metafisik tanpa dasar pengalaman, menjadi dasar bagi pendekatan filsafat modern tentang kesadaran dan eksistensi. Fenomenologi berusaha memahami realitas sebagaimana yang dialami secara langsung dalam kesederhanaan manusia. Tokoh seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger menekankan pentingnya pengalaman subjektif sebagai dasar pemahaman realitas. Fenomenologi menolak spekulasi metafisis yang tidak berlandaskan pengalaman dan menjadi dasar penting bagi filsafat modern yang membahas kesadaran, makna, dan eksistensi manusia. Kesimpulan,
Ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas secara mendasar dan menyeluruh. Ontologi tidak hanya membahas hal-hal yang bersifat fisik atau konkret, tetapi juga mencakup realitas abstrak seperti ide, nilai, jiwa, dan Tuhan. Melalui ontologi, manusia berusaha memahami apa yang benar-benar ada, bagaimana keberadaan tersebut dapat dijelaskan berbagai aliran ontologi seperti materialisme, idealisme, dualisme, realisme, nominalisme, dan eksistensialisme, dan fenomenologi menunjukkan bahwa realitas dapat dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan pandangan ini memperkaya pemahaman manusia tentang dunia dan eksistensinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.